Ibu ini karena ingin menipu uang mendorong putrinya sendiri ke bawah mobil. Sebetulnya dendam kesumat macam apa yang membuatnya tega mencelakai putrinya. Ternyata keluarga 3 orang ini semuanya adalah penipu profesional. Pada hari itu, mereka bertiga sedang makan di sebuah restoran. Sang ibu lagi-lagi menoleh ke arah pasangan yang pergi. Sebotol anggur merah telah habis tak bersisa. Ia dan suaminya bertukar pandang. Sang ayah langsung mengerti maksudnya. Karena itu baru terjadi adegan pertama. Setelah sang putri jatuh, ibunya berteriak histeris. Ayahnya maju untuk berdebat. Tahu jelas pihak lawan bersalah. Karena dia minum alkohol, dia pasti tidak berani lapor polisi. Masalah ini hanya bisa diselesaikan diam-diam. Sang putri di sini mengayunkan kaki kecilnya, pura-pura berbaring di ranjang rumah sakit. Setelah berhasil menipu pengemudi penyebab insiden, orang tuanya dengan gembira pergi dengan mobil. Melihat ekspresinya tahu dia telah mendapatkan cukup banyak uang. Putrinya yang duduk di belakang juga bertanya sudah diberi ganti rugi berapa. Sang putri berkata ingin membeli ponsel baru. Ibunya bilang ponsel baru terlalu mahal. Keduanya tidak setuju dengan permintaannya. Putrinya marah berkata dia jelas ikut berating, tapi tidak mendapat bagian apapun. Apa-apaan ini? Karena itu dia turun dari mobil, bilang ingin pergi ke kantor polisi untuk berdebat. Sang ayah tahu putrinya benar-benar berani melakukannya, jadi dia setuju untuk berkompromi dengannya. Terlihat dia melemparkan tongkat penyangga kepada ayahnya, melepaskan penyangga. Lehernya berdiri tegak dengan percaya diri kembali ke mobil. Keesokan harinya, putrinya Jun memamerkan ponsel barunya kepada teman sekelasnya, dan bersuah foto dengan teman-temannya. Ketika Jun melihat foto-foto itu dia melihat pengemis di belakang, dan orang itu adalah ayahnya, Cha Hyun-tae. Dia pura-pura lumpuh kakinya berbaring di kereta dorong. Orang-orang juga satu persatu menunjukkan belas kasihan. Uang pecahan besar langsung disimpannya. Tepat pada saat itu, sepasang kaki panjang berdiri menghalangi jalannya. Dia mendongak dan melihat, ternyata itu adalah putrinya, Cha Juyun. Dia terkejut ketakutan, buru-buru memalingkan wajahnya, lalu menyelinap ke sebuah gang kecil. Mengamati sekeliling tidak ada orang lalu melepaskan propertinya, berbalik dan meletakkan barang-barang itu di atas mobil, mengambil uang yang disimpan, melepaskan wig menampakkan wajah aslinya. Tepat pada saat itu, Jun duduk di kursi penumpang, dengan marah menanyai ayahnya, masih berharap ayahnya hanya melakukan pekerjaan utamanya saja. Berpura-pura menjadi orang baik untuk menipu orang itu bagus sekali, jangan seperti mengemis begitu. Namun dia tidak tahu, alasan ayahnya, Cha Hyun-tae, melakukan itu adalah karena dia telah bergabung dengan kelompok penipuan. Atasannya adalah seorang wanita muda cantik. Berpura-pura mengemis hanyalah langkah awal mereka. Adegan berikutnya barulah awal dari penipuan besar. Ayah Jun seperti biasa pergi tampil di jalan. Saat ini, 2 pria datang untuk mengganggunya. Mereka menarik kedua kakinya yang tersembunyi keluar. Semua orang meremehkan dan menghina pengemis ini, jelas punya kaki. Mengapa harus pura-pura menipu? Semua orang mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto. Tepat pada saat itu di tengah kerumunan, seorang gadis muda menerobos masuk. Sepertinya dia sangat mengenal pengemis ini, Cha Hyun-tae. Dia selalu menggunakan cara ini untuk membantu anak kecil dan orang tua, lalu menjatuhkan 2 tetes air mata. Orang-orang di sekitar juga tersentuh. Seketika mereka kagum pada pendeta ini. Malam itu, cerita ini menyebar di seluruh dunia maya. Ayah Jun menjadi seorang filantropis hebat. Semua orang tersentuh oleh perbuatan baiknya. Karena itu, dia juga menjadi terkenal sejak malam itu. Daya tariknya bahkan melampaui bintang yang sedang naik daun. Dia tidak hanya memenangkan hati rakyat dan kasih sayang, tetapi juga menerima serangkaian sumbangan besar. Begitu saja, mereka dengan mudah menipu lebih dari 10 miliar won di bawah pencucian otak wanita itu. Ayah Jun, Hyun-tae, malah menerima ratusan miliar proyek investasi, bahkan memasukkan semua uang tabungan di rumah ke dalamnya. Memanfaatkan kehangatan opini publik untuk melakukan penipuan, setelah berhasil mengumpulkan 70 miliar, wanita penipu itu naik pesawat melarikan diri. Meninggalkan sang pendeta yang kebingungan, dia harus menghadapi semua celaan dan interaksi kerumunan, serta hukuman dari hukum. Wanita ini baru saja keluar dari penjara. Dengan sikap tenang membuang jaketnya, lalu tiba-tiba mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto gerbang penjara. Setelah mengganti latar belakangnya langsung ada foto indah di Bali. Foto yang baru diunggah langsung mendapat serangkaian undangan dari pria kaya. Tapi dia malah masuk ke warung makan di samping, lalu memesan semangkuk sup kimchi. Pemilik warung yang sudah terbiasa memberinya sepotong tahu, mengatakan makan habis tahu maka dosa akan terbasuh bersih sepenuhnya. Saat ini, seseorang berpakaian hitam datang. Dia menatap tajam ke arah wanita itu. Hanya dalam detik berikutnya, malah mulai mengadakan konser. Ternyata kedua orang itu adalah teman lama. Tahu wanita itu baru keluar langsung datang untuk merekrut. Siapa sangka wanita itu tanpa berpikir langsung menolak. Apakah dia berencana menyia-nyiakan bakat mudanya untuk balas dendam lagi? Benar, dia adalah Jun tahun itu. Setelah ayahnya,
Cha Hyun-tae, ditangkap. Agar Jun bisa masuk universitas dengan lancar, dia tidak menyebut wanita itu sepatah kata pun, dan menyuruh Jun jangan membantunya balas dendam. Kali ini Jun tidak mendengarkan ayahnya. Dia meninggalkan universitas, memilih bekerja dengan ibunya. Ibunya memperkenalkannya bertemu dengan ketua tim Hansan. Hansan melihat Jun lalu mengatakan dia sangat cocok dengan pekerjaan ini. Dengan wajah seperti itu, meskipun dibilang kotoran adalah emas pun akan ada orang yang percaya. Untuk menemukan wanita penipu Jeng Bokgi tahun itu, Jun pernah menjadi pramugari, berpura-pura menjadi dokter dan pelayan. Dia juga pernah berperan sebagai orang buta dan sopir taksi. Bahkan dia berbaur sangat baik dengan para penggemar fanatik. Perlahan dia bahkan lupa identitas aslinya sendiri, tidak melihat masa depan, sepertinya hanya bisa hidup selamanya dalam balas dendam, telah kehilangan jati diri aslinya. Untungnya, semua kesulitan itu sepadan. Suatu hari, Jun akhirnya mendapat petunjuk tentang Jeng Bokgi. Dia pun berpura-pura menjadi penjual datang ke perusahaan Jeng Bokgi. Melihat Jeng Bokgi pergi, dia langsung menguntit di belakang. Di sekitar tidak ada siapa-siapa. Dia memeriksa dengan teliti. Dengan cekatan mengeluarkan pita pengukur, dengan mudah membuka pintu. Dia mulai mencari-cari bukti pemalsuan. Tepat ketika dia hendak membuka brankas, dari luar pintu terdengar langkah kaki. Dia buru-buru bersembunyi di bawah meja. Tepat pada saat itu wanita itu masuk. Sepertinya dia menyadari sesuatu, dia langsung menuju sisi meja ini. Ternyata dia lupa mengambil syal sutra. Tepat pada saat itu, dia menarik kursi dengan kuat. Bagaimana mungkin wanita yang mencintai kecantikan bisa lupa lipstik? Setelah Jeng Bokgi pergi, Jun tiba-tiba menemukan barang di bawah meja. Tepat ketika dia bersiap mundur, seorang manajer senior perusahaan menghadangnya. Jun dengan tenang berkata dia hanya mengagumi pencapaian Jeng Bokgi, ingin datang untuk meminta saran padanya. Setelah berbicara lalu hendak pergi, tiba-tiba pria itu memanggil Jun lagi. Jika dia tidak keberatan, saya bisa memberinya beberapa nasihat. Tidak disangka perjalanan ini ada kejutan, karena pria itu adalah direktur keuangan perusahaan ini. Rekening perusahaan juga ada di tangannya. Jun memanfaatkan kecantikannya, dengan mudah meyakinkan pria itu untuk membuka rekening. Keesokan harinya, Jun menyuruh ketua tim Hansan menyamar sebagai kepala bank, membawa pria itu ke bank palsu ibunya. Semuanya di sini palsu, bahkan poster iklan juga baru ditempel. Sementara itu, Jun malah pergi ke bank sungguhan. Di sisi ini, pria itu baru saja mengeluarkan dokumen pembukaan rekening. Ketua tim Hansan tanpa henti memberikannya kepada Jun. Dia juga berhasil membuka rekening. Kepala bank Kim Jae-wook memberikan rekening yang telah dipulihkan kepada pria itu. Begitulah, mereka berhasil mengendalikan seluruh operasi keuangan perusahaan penipuan. Melihat puluhan miliar telah masuk ke rekening, ketua tim Hansan langsung ingin mentransfer uang keluar, tetapi ibunya menghentikannya. Saat mereka sedang berbicara, ada tambahan uang 10 juta lagi. Hanya dalam beberapa menit, ketika ibunya hendak menarik kembali uang itu, dia menemukan rekeningnya sudah diblokir. Ternyata Jeng Bokgi sudah tahu segalanya sejak awal. Dia menatap domba jinak yang datang sendiri ke pintu, mempersiapkan hadiah yang sama seperti untuk ayahnya. Maka terjadilah adegan barusan. Wanita ini hari pertama bekerja tapi auranya melampaui orang lain berpapasan. Dia dengan bangga mengeluarkan kartu karyawan untuk digesek, lalu memakainya lagi. Sejak hari ini, dia telah menjadi anggota perusahaan. Namun, jabatan karyawan kantor hanya sebuah kedok. Faktanya, dia adalah seorang penipu. Di masa lalu, dia pernah menjadi pramugari, berperan sebagai dokter atau pelayan. Selain itu, dia juga pernah berperan sebagai orang buta dan sopir taksi. Bahkan penggemar fanatik pun hidup seperti ikan bertemu air. Hari itu, ketua tim Hansan memberinya kartu kerja, mengatakan ini adalah identitas barunya, memungkinkannya bekerja normal, makan dan minum lengkap. Bertahan 1 bulan, dia akan mendapatkan bonus jutaan. Hari itu pulang kerja, dia baru saja tiba di warung kecil bersiap makan. Tiba-tiba, seorang pria duduk di seberangnya. Pria itu tidak memperhatikan kecantikannya, hanya fokus makan makanannya. Wanita itu kesal hendak pergi, tetapi pria itu memanggilnya kembali. Jika Anda tidak mau makan nasi, bolehkah saya memintanya? Terima kasih. Mungkin ini adalah cara pendekatan gaya baru generasi sekarang. Sepertinya wanita itu juga tertarik oleh cara sapaan uniknya. Keduanya dengan cepat jatuh cinta diam-diam. Pria itu tidak hanya berhasil mendapatkan nomor telepon wanita itu, tetapi juga sudah janji untuk makan malam bersama malam ini. Ketika kembali ke rumah, Jun tidak bisa menahan diri, tetapi dia tidak mau berinisiatif menelepon. Karena itu, dia pergi ke toko tempat mereka bertemu hari ini. Dan saat ini, pria Lee Jung Wan muncul. Dia telah memberikan payungnya kepada orang lain, hanya untuk bisa bersama wanita itu melewati hujan. Keduanya pergi ke restoran, tetapi Lee Jung Wan di samping tampaknya tidak fokus, jadi dia menarik Jun ke gang kecil. Hubungan mereka dengan cepat berkembang pada saat ini. Namun, Jun tidak mengungkapkan identitas aslinya. Dia berbohong bahwa dia adalah yatim piatu.
dan dengan demikian menipu Jungwan. Keesokan harinya, Jungwan seolah menghilang. Jun berbaring di meja melihat ponsel, menunggu sampai jam pulang kerja masih tidak menerima pesan apapun, baru turun ke bawah. Terlihat Jungwan memegang seikat bunga berdiri di sini, tetapi Jun malah tidak mau peduli padanya. Jungwan berkata bahwa bunga dipesan dari Belanda, tidak terhindarkan perlu sedikit waktu. Akhirnya, Jun melunak dan memaafkan Jungwan. Suatu hari, Jun sedang membantu temannya di restoran barbeque ketika tiba-tiba menerima telepon dari Jungwan. Dia berpura-pura mengatakan bahwa dia masih bekerja lembur di kantor. Tak disangka, saat itu Jungwan sedang menunggu di bawah gedung kantor. Dia buru-buru naik taksi, bahkan berganti pakaian di dalam mobil. Begitu sampai di kantor, dia melihat mobil Jungwan. Jadi dia memikirkan suatu cara. "Hei bocah, apakah ini tempat parkir rumahmu? Kamu terus parkir di sini? Kamu menghalangi lalu lintas? Tahu, sialan, cepat pindahkan mobilmu." Tepat pada saat itu, Jun sudah duduk di kursi penumpang depan dengan santai, bahkan mengatakan bahwa bosnya baru saja pergi, jadi dia buru-buru lari ke bawah. Cha Juyun yang cantik memang sangat pandai berbohong. Jungwan membawa Juyun ke sebuah restoran. Pada saat yang sama, ada sepasang suami istri tua di ruangan itu. Benar, mereka adalah orang tua Jungwan. Dia segera membawa Juyun untuk dikenalkan kepada keluarganya. Hubungan mereka pun berkembang dengan cepat. Jungwan berhasil melamar Juyun. Kedua orang ini, hanya dalam beberapa hari singkat, telah menyelesaikan hal yang tidak bisa diselesaikan orang lain bahkan dalam beberapa tahun. Oleh karena itu, Juyun pergi ke penjara untuk memberitahu ayahnya bahwa dia akan menikah, lalu menemui ibunya untuk meminjam uang untuk membeli rumah pernikahan. Ketika semua orang menentangnya, dia sudah menyiapkan segalanya. Meskipun harus menikah diam-diam, dia akan tetap bersama Jungwan. Pernikahan pun berlangsung sesuai rencana, dia penuh harap menanti kedatangan Jungwan. Akan tetapi, semua tamu undangan pernikahan telah pergi tanpa melihat batang hidung Jungwan. Sahabatnya masuk dan memberitahunya, ternyata semua itu hanyalah kepalsuan. Dia telah bertemu dengan rekan seprofesi, pihak lawan juga adalah penipu profesional. Wanita ini penuh harapan menunggu suaminya datang menjemput mempelai wanita, tidak disangka suaminya meninggalkannya dan menikahi orang lain. Sahabatnya memberitahunya bahwa semuanya palsu, mereka semua adalah aktor. Jadi dia telah ditipu untuk menikah. Jun kembali ke kamar pengantin mereka. Sungguh tidak disangka ditipu pernikahan bisa terjadi pada seorang penipu. Dia teringat saat baru saja pindah, betapa manisnya segalanya. Jungwan bahkan mengatakan mereka akan memiliki 2 anak, dia akan tinggal di rumah merawat anak-anak, dan dia akan mencari uang untuk menghidupi keluarga. Sejak saat itu, seluruh keluarga hidup bahagia. Jun bahkan mengambil semua uang tabungannya untuk membantu Jungwan membiayai rumah tangga. Keduanya akhirnya menjadi suami istri sejati. Meskipun rumah kontrakan, Juyun tetap rela berkumpul di sini bersama Jungwan. Namun, melihat kembali sekarang, semuanya terasa konyol. Dia hanya bisa meminjam alkohol untuk menenggelamkan diri, untuk mabuk sepuasnya. Berharap ketika bangun besok pagi, semua hal ini tidak akan ada lagi. Hari berikutnya, Juyun memutuskan untuk memperjelas akar masalahnya. Meskipun ditipu untuk menikah, dia ingin tahu alasannya. Jadi dia berniat memulai dari perusahaan tempat Jungwan bekerja, mencari rekan kerjanya, tetapi pihak lawan tidak mengungkapkan apa-apa. Ketika dia penuh harap mencari petunjuk, polisi datang mencarinya. Juyun segera pergi ke kantor polisi. Polisi mengatakan bahwa pada hari pernikahan terjadi tabrakan mobil di luar kota. Baik orang maupun mobil jatuh ke jurang yang dalam. Orang-orang di dalam mobil terbakar sampai tidak dapat dikenali identitasnya. Polisi mengeluarkan dompet yang ditemukan di lokasi kejadian. Kartu identitas di dalam dompet menunjukkan itu memang milik Jungwan. "Suamiku, apakah dia sudah meninggal?" Menurut saat ini, kemungkinannya sangat tinggi. Sangat mungkin seperti itu. Kemudian polisi membawanya untuk melakukan prosedur identifikasi. Juyun melihat pemandangan tragis di depan matanya, tetap tidak mau menerima kenyataan ini. Bersumpah kepada polisi bahwa itu bukan dia. Tapi ketika dia kembali ke rumah, dia mengemasi barang-barang bekas suaminya. Langsung menyerahkannya kepada polisi untuk dicocokkan dengan DNA. Hasilnya di luar dugaan, itu memang suaminya. Hasil tes DNA sepenuhnya cocok dengan jenazah. Dia dengan sedih membantu mengurus pemakaman suaminya. Suaminya sudah meninggal, tetapi hidup harus terus berjalan. Namun, nasib buruk kembali menimpa. Pertama, dia diberitahu bahwa rumah pernikahannya ternyata adalah rumah sewa bulanan, dan tanggal pembayaran sewa juga akan segera tiba. Kemudian, dia didatangi oleh penagih utang. Namun, dia juga berkewajiban untuk membantu membayar utang. Setelah mabuk berat, mental Juyun akhirnya runtuh pada saat ini. Keesokan harinya, polisi kembali mencarinya, memintanya mengatakan semua kebenaran yang dia ketahui. Karena ini bukanlah kecelakaan mobil biasa. Orang yang seharusnya bersiap untuk menikah pada hari itu, tidak mungkin masih mengemudi keluar kota. Tetapi pertanyaan-pertanyaan polisi menyentuh batas kesabarannya. Tidakkah dia berpikir dia ditipu untuk menikah? Pekerjaan, keluarga, masa lalunya, sekolahnya, semua
semuanya adalah kebohongan. Saya juga cepat selidiki penyebab kecelakaan mobil itu. Selesai berbicara, Joyun langsung pergi. Orang sering mengatakan sehari menjadi suami istri, 100 hari penuh kasih sayang. Oleh karena itu, Joyun memutuskan untuk memperjelas penyebab kecelakaan itu. Ketika dia membuat surat kematian, dia menemukan bahwa Jungwon juga memiliki surat izin usaha. Jadi, dia pergi ke kantor detektifnya. Orang ini terlihat familiar sekali, tidak salah. Ini adalah penipu Jang Bok-gi yang telah menyebabkan dia harus mendekam di penjara. Joyun tanpa banyak bicara, dia langsung mengambil tongkat baseball dan memukulkannya dengan keras, lalu maju dan menjambak rambut lawan. Tepat ketika dia bersiap untuk menggunakan pulpen untuk mengakhiri segalanya, karyawan di sana masuk. Dia bersikeras menghentikan Joyun. Dengan begitu, Bok-gi pun berhasil melarikan diri. Joyun ingin membalaskan dendam untuk suaminya yang telah meninggal. Karena tepat di hari pernikahan, suaminya mengalami kecelakaan dan langsung meninggal di tempat. Dia harus memastikan apakah itu pernikahan palsu atau pembalasan dari orang jahat. Bagaimanapun hasilnya, dia harus tahu dengan jelas. Malam itu, dia menyelinap ke kantor detektif, menyalakan komputer dan bersiap untuk melihat dokumen. Tak disangka, komputer itu terkunci. Mencoba tanggal lahirnya dan tanggal lahir suaminya. Keduanya tidak berhasil. Oleh karena itu, dia langsung mengambil motherboard komputer. Melihat caranya, pasti dia tidak menyia-nyiakan pelajaran komputer di sekolah kejuruan. Setelah itu, Joyun menemukan orang yang dikuasakan terakhir. Tak disangka, ternyata adalah penipu itu. Dia meminta Jungwon membantu mencari seseorang bernama Edward. Oleh karena itu, Joyun bersama Bok-gi mendatangi tempat tinggalnya. Tak disangka, Bok-gi telah lebih dulu menemukannya. Bagaimana? Kamu ingin datang untuk menghabisiku? Bukankah kamu sedang mencari seseorang? Kedua wanita yang memiliki dendam sedalam lautan darah. Begitu saja, mereka duduk bersama di bawah atap ini tanpa menimbulkan masalah. Tujuan mereka hanya satu. Keduanya ingin mencari Edward. Meskipun berasal dari alasan yang berbeda, tetapi hasilnya sama. Joyun langsung meminta Bok-gi memberikan informasi tentang Edward untuk membantunya menemukan pihak lawan. Hanya dengan menemukan Edward barulah misteri suaminya dapat terpecahkan. Begitu saja, kedua wanita dengan kebencian mendalam tiba-tiba menyelesaikan perselisihan mereka saat ini. Keesokan harinya, Joyun berdasarkan catatan yang ditinggalkan suaminya pergi ke sebuah villa di gunung. Dia terlihat mengambil papan kayu, menggali lubang di bawah tanah. Kemudian seluruh tubuh berbaring di tanah, melewatinya tanpa mengeluarkan tenaga sedikit pun. Mungkinkah itu keuntungan dari menjadi penipu? Dia bersembunyi di semak-semak untuk menghindari pekerja, dengan mudah menghindari penjaga. Hanya saja dia melewatkan sesuatu, ternyata seekor anjing salju telah menemukannya. Joyun bahkan mengulurkan tangannya dengan ramah, tetapi anjing salju itu tidak menurut. Sebaliknya, ia malah menggonggong keras. Joyun ketakutan dan buru-buru merangkak keluar dari pagar kawat untuk melarikan diri. Namun anjing salju itu tetap mengejar tanpa henti. Tepat pada saat itu, orang bertopi helm yang bersembunyi di balik batu bergegas keluar. Dan dia adalah suami Joyun yang seharusnya sudah meninggal. Joyun masih bertanya-tanya mengapa anjing salju itu berhenti di tengah jalan. Begitu kembali ke kantor detektif, dia sudah melihat Bok-gi datang mencarinya. Musuh bertemu, pertengkaran verbal tidak terhindarkan. Baru sebentar tidak bertemu, kenapa kamu terlihat jauh lebih tua, membuat orang senang ya? Apakah kamu sudah mencapai usia rabun dekat? Hei, kenapa pakaianmu kotor sekali? Tadi habis main di taman pasir dengan teman-teman? Ya, baru selesai berdebat, mereka langsung beralih ke urusan utama, mengandalkan dia sekarang. Ternyata begitu, Bok-gi adalah selingkuhan ketua Biro Politik Nasional. Tapi dia menyaksikan seluruh proses kasus pembunuhan itu. Ketika hampir ketahuan oleh pelaku, Edward turun tangan menyelamatkannya dan mengancamnya untuk membuka brankas. Mengambil buku catatan utang yang telah membawa masalah baginya, di dalamnya tercatat semua transaksi gelap konglomerat itu. Jika dipublikasikan, pasti akan menimbulkan kekacauan di seluruh masyarakat dan Bok-gi pasti akan dikejar-kejar orang. Oleh karena itu, setelah Edward menganalisis keuntungan dan kerugian dengannya, maka dia menyamar dalam wujud seorang gadis desa untuk muncul. Ketika kembali, dia sudah berubah menjadi penampilan saat ini. Tapi hari itu, ketika bangun, Bok-gi sudah tidak melihat batang hidung Edward. Dia berdiri memeriksa, semua aset telah dibawa lari olehnya, dan dia sudah naik pesawat menuju sana. Hanya meninggalkannya yang panik di tempat, oleh karena itu dia mencari ke perusahaan detektif. Hanya untuk menemukan Edward, keduanya sama-sama ingin mencari pria yang telah meninggalkan mereka. Menanyakan kebenaran dari kasus itu, pria ini terkait dengan satu orang mati. Orang itu telah disiram penuh bensin 98, diikat dengan tali ke tongkat persneling, dinyalakan, lalu menggunakan ranting pohon untuk menginjak gas. Tepat setelah itu, dia menarik tali dengan kuat, mobil pun langsung melaju keluar dari pagar. Seketika terjadi ledakan besar. Saat ini, Jungwon masih mengeluarkan dompetnya dan melemparnya dengan kuat. Dia ingin menciptakan gambaran palsu bahwa dirinya sudah meninggal, dan penyebab dibalik semua itu adalah karena seorang wanita. Hari itu, kantor detektif Jungwon kedatangan seorang
wanita misterius. Pihak lawan langsung melemparkan sejumlah besar uang kepadanya, memintanya untuk menemukan orang yang dia inginkan dalam waktu 1 bulan. Jungwon melihat 2 tumpukan uang di depannya. Dengan lantang mengatakan hanya butuh setengah bulan, pasti akan menemukan orang itu untuknya. Jungwon segera membuka dokumen untuk memeriksanya berdasarkan petunjuk dalam dokumen. Dia langsung mendatangi Villa Edward pada malam itu. Seperti capung yang melintas, dia dengan cepat menerobos masuk. Dengan cekatan melemparkan kawat kait tanpa menemui kesulitan sedikit pun. Dia telah sampai di lantai 2. Di sini, dia menemukan rahasia yang tidak pernah diketahui. Dalam buku catatan ini tercatat semua transaksi gelap konglomerat itu. Jika terungkap keluar, pasti akan menyebabkan kekacauan dalam masyarakat. Dia buru-buru memotret semua bukti ini. Tepat pada saat itu, suara di luar pintu terdengar, sepertinya Edward juga menyadari sesuatu. Dia perlahan mencabut pedangnya, melemparkan pakaian untuk mengelabui pihak lawan. Masuk untuk melihat, tidak ada apa-apa, dia pikir dirinya terlalu tegang. Sementara itu, Jungwon sedang tergantung di bawah jendela. Tepat pada saat ini, penahan beban tidak kuat lagi. Edward di dalam kamar buru-buru membuka jendela. Dia tidak tahu bahwa Jungwon sedang bersembunyi di samping saat ini. Setelah Jungwon berhasil melarikan diri, dia menyerahkan bukti kepada rekannya untuk disimpan. Tetapi dia tidak menyangka rekannya akan berkorban karena masalah itu. Ternyata Edward sudah waspada sejak awal. Begitu Jungwon tiba di restoran tempat pernikahan, sekelompok orang berpakaian hitam menghalangi jalannya. Berkat kelincahannya selama bertahun-tahun dalam bergerak, dia berhasil menghindar. Ketika kembali ke rumah kecil rekannya, dia menemukan rekannya sudah meninggal di sana sejak lama. Dia menjerit kesakitan karena dialah yang meminta rekannya menyimpan bukti. 1 nyawa telah hilang. Meskipun saat itu dia sangat kesakitan dan sedih, dia tetap membuat keputusan yang berani. Dia mengemudi di sepanjang jalan pegunungan, menginjak gas sekuatnya. Kecepatan mobil langsung mencapai 260 sampai di tikungan. Dia menginjak rem, sehingga terjadilah adegan awal itu. Tepat setelah itu, dia kembali ke kamar kosnya, membersihkan semua jejak dirinya, lalu mengeluarkan sehelai rambut rekannya yang sudah disiapkan dan meletakkannya di tempat tidur. Bahkan sikat gigi pun dibersihkan. Benar, dia adalah orang yang membuat semua orang berpikir bahwa pria yang terpental dalam insiden mobil untuk menghindari semua musuh dan melindungi keselamatan istrinya. Selain itu, ada alasan lain, yaitu membuat musuh berpikir bahwa dia sudah mati sehingga mereka akan lengah. Dia baru bisa melaksanakan rencana balas dendamnya dengan lebih baik. Malam itu, Lee Jungwon kembali ke Villa F. Wood. Pria di depannya adalah orang yang menghabisi rekannya. Kebencian membuatnya kehilangan akal sehat. Dia tidak sengaja menginjak ranting, yang segera membuat F. Wood waspada. Isyarat dia membuat pengawal mengepung semak-semak. Namun ketika ia datang untuk memeriksa, sama sekali tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ia tidak tahu bahwa dirinya telah diawasi oleh orang lain dari balik bayangan. Lee Jungwon telah mengikutinya sepanjang perjalanan ke bar dan bertemu dengan orang lain yang menunggu di sana. Ia segera mengeluarkan ponselnya untuk memotret, tetapi kejadian berikutnya malah membuat pemeran utama pria kecewa. Cha Juyun sedang berdiri di atap menikmati pemandangan. Saat ini, 3 orang anak buah datang. Ia sama sekali tidak panik melihat ketiga orang itu seolah melihat mangsa. Ia menendang sekali untuk merebut senjata dari salah satu orang. Segera setelah itu, ia memegang botol anggur dan menendang lagi sekali. Pria berbaju motif bunga bermaksud maju untuk menerima imbalan kepala orang. Saat ini, seorang pria berwibawa muncul. Pria berbaju motif bunga bahkan mencibir Lee Jungwon. Suami baru pergi, sudah ada yang baru. Tapi orang ini kok terlihat familiar ya? Kakak tertua, maaf, saya sudah lancang. Maaf, ia segera mengambil baki kakak tertua dengan menjilat. Saat ini, adik yang tidak tahu situasi maju untuk menahan Cha Juyun. Pria berbaju motif bunga mencoba menghalangi tetapi sudah terlambat. Setelah selesai, ia berjalan, menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri dan bersiap untuk menyelesaikan masalah. Ternyata Juyun tidak berutang apapun. Utang itu ditinggalkan oleh suaminya yang telah meninggal. Mereka tidak bisa menemukan suaminya untuk menagih utang, jadi mereka mengganggu Juyun. Memang benar, kakak sulung memang kakak sulung. Hanya dengan satu kalimat, utang Juyun berhasil diselesaikan. Siapa yang berutang pada kalian, cari orang itu untuk menagih. Setelah ini tidak boleh mengganggu dia lagi. Gerombolan itu mana berani mengeluh apa-apa. Minumlah, saya harus keluar sebentar. Muntahkanlah, kamu pergi menyetir. Pergi menagih utang tidak berhasil, malah jadi sopir profesional. Pria berbaju motif bunga menderita seperti ini harus mengadu ke siapa sekarang. Meskipun suaminya sudah menyelesaikan utangnya, tetapi Cha Jun malah tidak bisa tertawa. Sebaliknya, ia datang ke warung barbeku, bermaksud meminjam anggur untuk menghilangkan kesedihan. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat pria berbaju motif bunga masih mengikutinya. Ia mengatakan akan pulang sendiri, tetapi karena Lee Jungwon sudah berpesan, maka ia harus mengantar orang itu pulang dengan aman baru dianggap selesai menjalankan tugas. Juyun tidak bisa membantah perkataannya.
Hanya tersisa cara mengundangnya masuk untuk minum anggur bersama. Baru melangkah masuk, ia sudah melihat satu meja penuh polisi. Ia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Segera berbalik dan melarikan diri. Saat ini, polisi juga menemukan Cha Juyun. Oleh karena itu, ia mengatakan kepadanya bahwa kasus suaminya telah diakhiri. Karena tidak ditemukan bukti baru, hanya bisa ditangani sebagai kasus tabrakan lalu lintas. Juyun merasa sangat kesal. Jelas-jelas kalian selalu mengatakan padaku, kasus ini memiliki banyak poin yang mencurigakan. Tapi sekarang malah diselesaikan dengan terburu-buru. Bukankah ini mengolok-olok? Juyun merasa bingung. Hampir saja ia membocorkan masalah buku besar. Untungnya ia cepat sadar kembali. Sesampainya di rumah, ia berbaring di ranjang mereka berdua. Mengingat masa yang singkat tetapi bahagia bersama suaminya. Mereka berdua berkenalan karena duduk di meja yang sama. Segalanya sungguh biasa, tetapi takdir yang menentukan itu. Mereka berdua bertemu lagi di bawah hujan. Dan saat ini, tingkat ketertarikan sudah lama terjalin erat di dalam hati masing-masing. Mereka berdua berjalan-jalan romantis bersama di pasar malam. Keberanian pertama kali saling menggenggam tangan seperti orang gila. Dan ciuman di gang kecil sebagai janji telah membuat perasaan mereka berdua dengan cepat menjadi lebih mendalam. Setiap kali Cha Juyun merajuk, Lee Jungwon selalu sangat sabar membujuknya. Ada juga lamaran di trotoar. Berbagai sumpah janji telah diucapkan. Makanan sederhana sehari-hari di kamar sewaan itu terlihat biasa. Tetapi bagi Cha Juyun saat ini, itu adalah hal yang selamanya tidak akan bisa didapatkan. Dan ia juga sama sekali tidak memikirkannya. Suaminya yang ia sangka telah tewas dalam insiden tabrakan, saat ini sedang berdiri di bawah, melihat cahaya lampu di kamarnya. Lee Jungwon tidak berani muncul karena tidak ingin istrinya ikut terlibat. Dan juga harus menunggu kesempatan untuk terlahir kembali, agar bisa memusnahkan sepenuhnya musuh-musuh yang mengintai. Jang Bok-gip Sophia Chong adalah wanita yang disukai oleh bos dunia hitam. Begitu keluar rumah, sudah ada sopir pribadi yang menunggu. Ia datang ke sebuah kantor detektif. Meskipun suaminya telah tiada, ia tetap ingin mengembangkan pekerjaan suaminya dan membuatnya terkenal. Oleh karena itu, Cha Juyun memutuskan untuk mengambil alih perusahaan detektif. Mari kita teriakkan slogan bersama. Cha Juyun, Paman Taijo, Jang Minjung, Go Hewon, semangat! Maka kantor detektif itu pun mulai beroperasi lagi. Juyun segera mulai bekerja. Ia memutuskan untuk memulai dari kasus terakhir suaminya. Berdasarkan petunjuk informasi, kedua wanita itu segera menuju sasaran. Setelah mengamati dan memeriksa bahaya dengan teropong, Juyun dengan cekatan menggunakan papan kayu untuk melubangi, tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Ia menyelinap ke dalam, tetapi wanita yang berpakaian seperti nyonya ini malah memasang wajah penuh kebencian. Untuk menemukan pria itu, ia terpaksa mengambil risiko menyelinap melewatinya. Namun mantel bulu yang baru dibeli mungkin sudah rusak. Mereka berdua bersembunyi di semak-semak mengamati sekeliling, tidak ada siapa-siapa di sini. Harus dipastikan baru bisa tahu, kenapa tidak pergi lagi. Nyonya terhormat itu telah kabur dari pertarungan dan saat ini, tidak ada gunanya sama sekali. Sebagai orang pertama yang menyerah dalam permainan, Cha Juyun terpaksa maju sendirian. Diam-diam berjalan menuju villa, sampai di gerbang besar. Ia melihat ke dalam dan ternyata gerbang itu terkunci. Melihat sekali lagi ke dalam rumah, sepertinya benar-benar tidak ada orang. Saat ini, Juyun tanpa sengaja menendang jatuh sebuah tong. Meskipun ada suara keras seperti itu, tetapi tidak ada seorang pun yang datang untuk melihat. Oleh karena itu, ia dengan santai melepas maskernya dan muncul sebuah ide. Ia bahkan menirukan gonggongan anjing untuk memastikan apakah benar-benar tidak ada orang di dalam rumah. Berjalan mengitari satu putaran tetap tidak melihat ada orang yang keluar. Cha Juyun buru-buru mengambil ponsel untuk memanggil rekan kerja untuk membantu. Di luar, nyonya itu masih ragu-ragu, malu-malu, tidak ada satu orang pun. Cepat, masuklah, apakah ia menipu kita? Berdiri terpaku saja tapi tetap tidak berani melangkah keluar. Dan di sisi ini, Juyun segera memegang tabung pemadam api untuk mendobrak pintu. Ia melihat ke arah pintu kamar yang terbuka sedikit. Indra keenam memberitahunya pasti ada sesuatu di dalamnya. Ia baru saja akan mendorong pintu tiba-tiba mengaktifkan jebakan. Titik akhir dari rangkaian domino adalah sebuah bom. Cha Juyun buru-buru melompat ke samping tepat waktu untuk menghindar. Tepat saat ia hampir terjatuh, ia berhasil memegang erat blok susunan itu. Tak disangka bom itu masih terus menghitung mundur. Sial, selamat tinggal. Juyun telah menyebabkan masalah besar. Karena ia telah mengaktifkan saklar bom, ia baru lari ke pintu. Ledakan di belakang sudah membuatnya terlempar. Sementara itu, rekan kerja yang menunggu di luar ragu-ragu tidak berani maju. Ia semakin ketakutan dan mencari cara untuk mundur. Juyun di dalam rumah terluka parah. Ketika ia sedang berusaha keras untuk keluar, lampu gantung di atas kepalanya tiba-tiba bergerak. Mendengar suara itu, ia melihat ke atas, menggunakan seluruh kekuatannya untuk berguling ke samping. Untungnya berhasil menghindar, tetapi asap tebal
tebal membuat ia pingsan. Saat api di ruangan semakin membesar, terlihat akan segera dilalap api. Tepat saat ini, sebuah bayangan melintas dalam kepulan asap. Itu adalah rekan Cha Jun yang bodoh memegang tabung pemadam api dan berlari datang. Mungkin karena hati nurani muncul membuat ia, yang selalu penakut seperti tikus, tidak ragu menerjang api untuk menyelamatkan teman. Ia menggunakan seluruh kekuatannya menarik Jun keluar dari kobaran api. Dan pemandangan ini telah dilihat jelas oleh penjahat. Mereka akhirnya susah payah sampai di rumah sakit, tepat ketika Jun masih belum keluar dari bahaya. Sebuah mobil van juga sudah tiba tepat waktu. Sekelompok orang berpakaian hitam bersiap untuk menyerbu dan mengepung. Menunggu sampai mereka menemukan lorong rumah sakit, keduanya memanfaatkan pengalihan perhatian lalu bersembunyi di lift. Ketika kelompok berpakaian hitam itu menyadari lift sudah tertutup. Sampai di area parkir, baru saja meletakkan Cha Jun selesai. Wanita itu belum sempat naik ke mobil, pintunya sudah ditahan oleh orang berpakaian hitam. Orang berpakaian hitam itu mencengkeram rambutnya kuat-kuat lalu membantingnya ke tanah. Tepat saat mereka bersiap untuk bertindak, seorang anggota geng motor tepat waktu muncul. Keterampilan mengemudi sepeda motornya yang luar biasa membuat seluruh kelompok berpakaian hitam tertegun, lalu melancarkan tendangan tanpa bayangan. Wanita itu memanfaatkan kesempatan segera naik ke mobil, tanpa ragu sedikit pun langsung mengemudi melarikan diri. Sama sekali tidak mempedulikan pria di belakang, karena kemampuan orang itu tidak perlu ia ragukan. Pukul kiri, tendang kanan, satu set ilmu bela diri Tiongkok yang seperti air mengalir, satu lemparan lewat bahu telah menjatuhkan satu orang, belum sempat bernapas, hanya tersisa satu orang. Siapa sangka si gendut ini tidak tahu cara bermain bersih, punya senjata di tangan juga bukan lawan pria itu. Satu lemparan lewat bahu lagi, selesai urusan pulang ke rumah makan. Sementara di sisi ini, Cha Jun baru saja sadar, kakak tertua Taijo sudah datang ke pintu, terlihat ia menuangkan semangkuk entah apa. Katanya bisa mengatasi keracunan gas karbon. Lihat saja kakak ini benar-benar sangat perasa. Wanita ini bersiap pulang ke rumah. Ia tidak tahu suami yang ia kira tewas dalam insiden saat ini sedang berada di lantai atas. Cha Jun mengeluarkan kunci bersiap membuka pintu. Lee Jungwan di dalam rumah juga mendengar suara itu. Apakah mereka akan bertemu seperti itu? Ketika Jun melangkah masuk, Jungwan langsung menghindar. Sementara Jun juga melihat lampu di dalam rumah masih menyala, membuktikan bahwa pasti ada orang yang datang. Cha Jun buru-buru bersembunyi di kamar. Tepat ketika Lee Jungwan mengenakan helm bersiap melarikan diri, berhenti, saya sarankan Anda jangan berpikir aneh-aneh, saya sudah menelepon polisi. Anda harus tahu polisi Korea dalam waktu 5 menit akan berada di lokasi. Mungkin Jungwan di dalam helm mengalami cedera organ dalam, istrinya sungguh menggemaskan, tetapi ia tidak berani menatapnya terlalu lama. Buru-buru membalikkan badan lari meninggalkan lokasi. Jun bereaksi tepat waktu dan segera mengejar, tetapi bagaimana ia bisa lari lebih cepat dari seorang pria yang terlatih dengan baik. Ia hanya bisa berdiri melihat Lee Jungwan melarikan diri tepat di depan matanya. Cha Jun menatap kamera yang terpasang di dinding, oleh karena itu, ia berpura-pura menjadi polisi. Ia telah melihat rekaman video pengawasan, memang benar pria misterius yang menyelamatkannya kemarin. Apa tujuannya? Mengapa menyelamatkannya tetapi malah tidak berani menunjukkan wajah aslinya? Namun, ketika ia mendorong pintu keluar, jangan muncul di depan mataku lagi, lain kali adalah jalan mati. Kim Jae-wook Edward Kim. Ini bukan perbuatannya, martabatnya tidak cukup baik untuk memperingatkannya seperti ini. Mereka berdua kembali ke titik awal, petunjuk tentang pengkhianat telah terputus, mereka harus membuat rencana lagi dari awal. Kali ini, mereka berencana memulai dari pria ini, mengikutinya sampai ke toko bunga. Cha Jun berpakaian memikat melangkah masuk. Ia harus berhasil kali ini. Pria itu selesai membeli bunga, bersiap untuk pergi. Terlihat Jun melangkah masuk, matanya terus terpaku padanya. Nona siapa? Oh, sungguh kecantikan yang luar biasa. Terlihat sangat familiar. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Anda siapa? Saya Lee Jungwan. Saya Lee Jungwan. Jun memasang wajah seolah sudah mengerti segalanya. Mereka berdua baru saja keluar dari pintu malah sudah menyatakan cinta. Boleh tanya, Anda sudah punya pacar belum? Saya baru saja putus. Lee Jungwan melihat kesempatan datang langsung melancarkan serangan gencar, terus terang mengundang Cha Jun untuk makan. Tetapi Jun melihat ia memegang sebuket bunga. Jungwan buru-buru menjelaskan katanya ia beli sendiri untuknya. Kebohongan ini bahkan dirinya sendiri tidak bisa percaya. Baru saja selesai bicara sudah berniat meminjam bunga untuk mempersembahkan. Jun berpura-pura seperti belum pernah menerima bunga, lalu menyetujui ajakan Jungwan. Jungwan masih belum tahu, ia akan menjadi domba kecil yang diperintah oleh orang lain karena ia adalah petunjuk pertama yang ditemukan Jun tentang kebenaran. Cha Jun meneteskan 2 tetes sesuatu ke dalam gelas
gelas anggur, lalu berpura-pura tenang menunggu Lee Jungwon masuk. Dia juga berpura-pura santai dan bermanja-manja, mengatakan Lee Jungwon terlalu lama di toilet, dan Lee Jungwon memutuskan meminta maaf dengan anggur. Namun, dia malah menatap tajam ke gelas anggur. Bukan, ini karena ia berpikir gelas anggur di sini tidak beres. Setelah itu, ia mengambil gelas anggur tersebut bermaksud menggantinya. Cha Jun dari belakang mulai beraksi lagi, kali ini langsung meneteskan ke dalam gelas anggur merah. Kalau dilihat begini mana bisa ketahuan, setelah Lee Jungwon menuang penuh setiap gelas anggur, hendak bersulang bersama. Kenapa kamu tidak minum? Saya tidak tahan minum banyak. Oh, kalau begitu saya juga tidak minum. Kalau begitu saya hanya minum sedikit saja. Minum sedikit saja. Lee Jungwon meminum habis segelas, tanpa ada tanda-tanda akan jatuh. Dan kemudian, tak lama setelah itu, botol hampir kosong. Lee Jungwon masih normal. Cha Jun teringat ucapan rekannya yang bodoh. Mengatakan ini digunakan di kebun binatang liar. Hanya satu tetes obat bisa membuat seekor sapi Korea pingsan. Pria ini ada apa? Bahkan lebih sulit dihadapi daripada sapi Korea. Apakah dia sapi Amerika? Saat ini, Cha Jun buru-buru maju dan memberikan pukulan keras. Lee Jungwon akhirnya jatuh. Cha Jun segera mulai melakukan pekerjaan utama. Dia dengan cepat mengeluarkan telepon dan berhasil membukanya, tetapi tidak memperhatikan gelang tangannya. Sementara itu, dia sudah ketahuan jatuh dalam keadaan tidur nyenyak. Segera seseorang datang ke hotel. Cha Jun tidak tahu bahaya mendekat, namun, dia juga sudah mendapatkan informasi penting dari telepon. Benar saja, kepergian suaminya adalah bagian dari konspirasi mereka. Saat beberapa orang itu membuka pintu, Cha Jun sudah berubah menjadi seorang pelayan cantik. Aura dan pembawaannya juga jauh lebih unggul dari orang lain. Ini bukan urusanmu lagi, keluarlah. Sementara Cha Jun tidak terburu-buru, santai dan percaya diri berhasil lolos dari situasi. Begitu naik mobil, dia mulai menyalahkan rekan. Kamu bilang apa sapi Korea? Dia minum 3 botol anggur baru tumbang. Saya hampir saja ikut terseret. Kamu memang sudah melakukan pekerjaan ini. Mentalmu seharusnya tidak terlalu buruk. Cha Jun mencari seorang teman dengan banyak pertanyaan. Dia selalu mencintai, namun tidak pernah mengakui apapun padanya. Identitasnya palsu, jadi apakah cintanya juga palsu? Sementara di sini, Lee Jungwon juga baru mengetahui identitas Cha Jun, ternyata melakukan pekerjaan yang sama dengannya. Benar-benar orang seprofesi bertemu, wanita misterius ini masuk ke kantor detektif. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, lalu langsung masuk ke kantor, menancapkan sebuah USB ke server. Cha Jun bahkan belum sempat mengenali siapa lawannya. 2 polisi segera masuk, menangkapnya dengan tuduhan penipuan. Tepat saat dia bersiap untuk dibawa pergi, sebuah mobil komersial hitam melaju dengan kuat. Dia tidak menyangka, yang menyelamatkannya adalah suami yang telah dianggap logo. Cha Jun tidak berani mempercayai apa yang terjadi di depan matanya. Orang yang sudah lama dia cari kini muncul tepat di hadapannya. Lee Jungwon melingkarkan lengannya di lehernya dengan erat. Cha Jun memeluk suaminya. Saat ini, dia punya ribuan pertanyaan yang ingin dia ajukan padanya. Kenapa dia meninggalkannya di hari pernikahan? Kenapa orang yang sudah meninggal muncul? Kenapa tidak datang mencarinya? Tiba di sudut tersembunyi, Lee Jungwon maju untuk membantu melepas borgol, tapi dibalas dengan tamparan dari Cha Jun sebagai ucapan terima kasih karena membawa istrinya keluar dari bahaya dirinya. Dia terpaksa menyembunyikan semuanya. Saat ini tidak ada penjelasan apapun, melainkan hanya berbalik dan pergi. Dia tidak ingin menyeret istrinya ke dalam api ini sekali lagi, karena kekuatan lawan bukanlah hal yang bisa mereka lawan. Dan keduanya masih belum tahu, lawan sudah mengandalkan video mereka melarikan diri. Mereka membuat rencana baru lagi. Namun, mereka dihukum gong. Saat mereka menemukan sepeda motor, mereka bertemu pasangan yang sudah berganti pakaian dan kabur lebih dulu. Mereka bersembunyi di sebuah hotel. Kenapa kamu tidak datang ke pernikahan? Apakah kamu sungguh pernah mencintaiku? Bagaimana denganmu? Kenapa kamu menipuku? Keduanya saling mengkritik penipuan masing-masing. Jelas mereka berdua saling mencintai. Kenapa tidak bisa jujur saling berhadapan? Mungkin keduanya bersalah, tetapi mereka tidak menyadari pentingnya perasaan ini, hanya menggunakan kata-kata pedas untuk menanyai pihak lain. Kita sudah berakhir, jaga diri, teruslah hidup dengan identitas seperti itu. Setelah selesai berbicara, Lee Jungwon berbalik dan pergi, dan Cha Jun tidak mengejar keluar. Benar saja, hilangnya kepercayaan adalah awal dari kehancuran. Lee Jungwon duduk di sudut dan menangis terseduh-seduh, dan Cha Jun akhirnya mengejar keluar. Lepaskan aku, kau bajingan, aku minta maaf. Lee Jungwon, maafkan aku. Cha Jun membelai wajah suaminya, lalu memberikan ciuman penuh gairah seperti itu. Berbeda dengan yang terakhir di gang kecil, Lee Jungwon yang mengambil inisiatif untuk memulai hubungan ini. Sementara saat ini, inisiatif Cha Jun justru menyelamatkan perasaan itu. Cha Jun hampir difitnah masuk penjara, jelas tidak melakukan hal itu.
tetapi dihukum hanya karena perkataan kekuatan gelap. Dia sendiri sebentar lagi harus menderita di penjara, dia harus mengungkap kekuatan gelap di belakang. Tapi dia tidak tahu, saat ini, pria yang dia cari sedang diam-diam merencanakan cara menangani masalah besarnya. Mereka sudah menyelidiki semua orang di sampingnya. Semua tindakan setiap orang tidak luput dari kendali mereka. Mereka telah mengendalikan Ibu Cha Juyun, menyuruhnya menelepon untuk memancing Cha Juyun datang. Ketika Cha Juyun hampir tiba, ibu mengambil kesempatan memegang botol anggur melempar ke kaca. Cha Juyun di luar mendengar suara itu buru-buru berbalik merangkap botol. Namun sudah dikepung oleh orang berbaju hitam bermuka dua dari dua sisi. Dia tentu saja tidak bisa melawan kerumunan sehingga ditangkap. Tepat saat ini, dalam situasi darurat, Cha Hyun-tae telah muncul. Kali ini dia menggunakan kedua tangan menghadapi segerombolan anak buah yang baru saja tiba di pintu. Setelah dia menyelesaikan segerombolan Nangal Cha ini, dia diserang tiba-tiba oleh gerombolan lain yang tidak mematuhi aturan. Dia selalu punya cara menghadapi dan memukul mereka secara tak terduga. Cha Juyun yang baru saja lolos dari bahaya segera menelepon teman untuk melaporkan keselamatan. Namun, isi panggilan telepon ini didengar sepenuhnya oleh pria itu. Pria itu sudah mengatur penyergapan tetapi malah menunggu suami Cha Juyun. Meskipun satu melawan banyak, kelompok orang ini bukanlah lawan baginya. Tapi sayangnya, mereka punya geng. Dengan cepat, dia dipukuli hingga hampir mati. Meskipun begitu, dia tetap tidak ragu mengacungkan jari tengah. Si ketua marah besar, mengayunkan kapak ke lehernya bermaksud menebas. Tepat saat itu, pahlawan kita muncul lagi. Beberapa bocah itu jelas bukan lawan baginya. Cha Hyun-tae dengan mudah mengalahkan 5 orang tanpa mengeluarkan tenaga. Hanya tersisa si ketua di belakang. Apakah dia sungguh hanya menggunakan satu tangan? Dia tidak hanya jago berkelahi tetapi aktingnya juga lebih luar biasa. Untuk menyelamatkan Cha Juyun, dia mengendarai mobilnya menabrak mobil polisi. Setelah berhasil menyelamatkan Cha Juyun, dia bahkan dengan percaya diri lari ke kantor polisi menyerahkan diri. Maaf, saya terlalu lelah jadi tertidur saat mengemudi. Saya sangat takut karena saya terlalu pengecut jadi baru sementara meninggalkan tempat kejadian. Dari awal sampai akhir saya tidak pernah terpikir untuk melarikan diri. Sungguh sangat menyesal, saya minta maaf banyak. Jeng Bokgi Sofia Chong masuk ke ruang penyimpanan, dia memutar membuka sekrup, dan orang di foto itu adalah dia. Dia mengeluarkan kotak berisi abu jenazah, membuka tutupnya lalu mengambil sebuah buku catatan dari dalam. Justru karena buku catatan inilah dia tidak bisa hidup secara publik dan transparan. Dia juga dicari orang di mana-mana, dan sekarang dia tidak berniat menyerah. Dia ingin melakukan serangan balik yang sengit. 14 tahun lalu, dia adalah seorang putri yang angkuh. Setiap kali keluar, akan ada orang yang membantunya mengganti sepatu. Bepergian ada kereta kuda mewah. Semua orang mengaguminya. Dia menikmati hari-hari dipuja orang. Tapi sekarang, dia tidak bisa muncul dengan wajah asli setiap hari. Jadi beberapa musuh Kim Jae-wook Edward Kim berkumpul. Mereka bermaksud menggabungkan kekuatan. Ternyata tujuan Kim Jae-wook Edward Kim adalah untuk mendirikan raja. Mendirikan raja adalah presiden. Jadi mereka berencana mulai dari pria ini. Wanita itu memegang segelas es krim lalu langsung membantingkannya ke kepala pria itu. Astaga, maaf, bagaimana ini? Sungguh maafkan saya, apa yang kamu lakukan? Sungguh maaf, saya akan mengganti biaya dry clean Anda. Tidak benar. Seharusnya beli yang baru kan? Tidak apa-apa, rasanya juga cukup enak kok. Kamu tidak apa-apa. Saat ini, pengawal wanita itu muncul. Dia segera maju memperingatkan. Namun ini juga merupakan bagian dari rencana dia. Bagaimana ini? Saya sedang terburu-buru dan tidak ada uang tunai di tangan. Begini saja, Anda belilah satu setelan jas baru. Setelah itu hubungi saya akan segera mentransfer uang untuk Anda. Begitu boleh? Baiklah, tidak masalah. Setelah itu, Jeng Bokgi Sofia Chong akhirnya menerima panggilan telepon pria itu, dan dia juga sudah memperhatikan kekuasaan pria itu, meminta bantuannya mencari alamat rumah masa kecil Edward. Setelah itu dia berhasil mengemudi ke warung makan kecil. Baru sampai pintu, anjing kecil di rumah sudah mencium bau aneh. Kim Jae-wook Edward Kim juga menyadari keanehan. Lewat kamera pengawas, terlihat Jeng Bokgi Sofia Chong di pintu. Jeng Bokgi Sofia Chong melihat lewat celah untuk mengamati bagian dalam halaman. Setelah itu mengeluarkan lipstik miliknya. Setelah meninggalkan tulisan di pintu, dia berbalik pergi. Kim Jae-wook Edward Kim melihat Jeng Bokgi Sofia Chong pergi buru-buru menarik meja. Ternyata di sini ada sebuah ruang bawah tanah. Dia sudah tiba di ruang bawah tanahnya. Di sini ternyata ada banyak uang tunai. Ternyata ini adalah alasan Jeng Bokgi Sofia Chong ingin mencarinya. Dia telah mencuri semua uang tabungan wanita itu. Setelah itu bersembunyi, pria ini menyemprot air ke wajah berpura-pura berkeringat. Lalu menggunakan tangan yang penuh tanah, terdengar bunyi klik. Hanya perlu satu foto yang menunjukkan emosi ikatan rakyat. Ketika foto muncul, tingkat dukungan pria itu melonjak
beranjak menekan lawan, mempertahankan posisi nomor 1, dan tepat saat ini, dia menerima panggilan telepon misterius. Lee Jung-wan mengatakan bahwa dia bisa memberikan informasi tentang lawan, membantunya memenangkan pemilihan ini. Mereka juga bekerja sama dengan pihak polisi. Di pihak lawan, melihat tingkat dukungan dihancurkan, mereka mencari seseorang untuk dijadikan kambing hitam, menyuruhnya datang ke kantor polisi berpura-pura menyerahkan diri. Menarik lawan ke dalam permainan, baru saja masuk ke kantor polisi. Orang dalam segera menelepon Lee Jung-wan. Meskipun dia adalah buronan kriminal, tetapi berkat akting yang mahir, dia berubah menjadi polisi lalu secara terbuka datang ke kantor polisi. Di jalan telah mencegat orang yang berpura-pura menyerahkan diri. Saat ini, dia adalah kepala tim investigasi. Para karyawan yang lewat semua harus memberi hormat dengan kesetiaan. Setelah keduanya selesai berbicara segera membawa orang itu pergi. Kita akan kemana? Kasus ini rahasia, jadi baru dibentuk departemen khusus. Baru naik mobil, pria itu sudah merasa ada yang tidak beres. Bau di mobil tidak seperti mobil polisi. Kalian menganggapku orang bodoh kan? Sungguh keterlaluan. Setelah itu, 3 orang sampai di kantor detektif. Inilah yang disebut departemen khusus. Pria itu samar-samar mengatakan sedikit, tapi berikutnya, dia pasti harus mengatakan seluruh kebenaran. Bajingan, jawab yang jelas. Berani bicara samar-samar ya, menganggapku anak 3 tahun. Pria itu ketakutan mengatakan dirinya diancam. Jadi baru menyamar menjadi penipu datang ke kantor polisi menyerahkan diri. Dengan begitu bisa menyeret mereka. Namun dia tidak akan pernah tahu. Orang yang ingin dia celakai ada tepat di depan mata. Di kantor polisi tidak ada orang yang pura-pura menyerahkan diri. Lawan pasti akan bertindak. Saat ini yang penting adalah membawa orang ini pergi. Ketika mereka sampai di pelabuhan, antrean panjang orang muncul di depan mata. Bukankah kamu polisi? Apakah saya harus melakukan ini baru bisa lolos dari bahaya? Saya bilang ini kasus rahasia. Tolong diam. Korea Selatan benar-benar negara yang luar biasa. Kamu bahkan bisa berbahasa Mandarin. Sungguh luar biasa. Pada saat ini, Cha Hyun-tae melihat lawan sudah mengirim orang. Dia segera memberitahu Cha Juyun. Cha Juyun langsung berjalan ke depan. Dengan satu tipuan kecil, berhasil menyelinap ke posisi pertama. Begitu prosedur selesai, mereka berdua dikejar. Tepat sekali. Adegan ini adalah saat kita butuh Cha Hyun-tae muncul. Jangan banyak bicara, hanya butuh satu kalimat yang kuat. Maju saja itu sudah merupakan pukulan. Cha Juyun melihatnya berhasil naik kereta. Kekhawatiran akhirnya terlepas. Suaminya segera menelepon. Mereka berdua bertemu dengan anggota parlemen. Cha Juyun juga menggunakan telepon dari tangan mata-mata palsu dan mencapai kesepakatan dengan anggota parlemen. Dia berhasil menghilangkan identitas buronan. 2 wanita sedang merencanakan hal besar. Wanita yang baru saja selesai berdandan itu benar-benar mengubah wajahnya. Sekarang dia akan berpura-pura menjadi perwakilan lingkungan. Pertama, dia menyewa beberapa pekerja paruh waktu agar mereka memimpin protes marah di bawah gedung perusahaan lawan. Kemudian, dia mengumumkan identitasnya sebagai perwakilan lingkungan. Namun, semua yang ada di siaran radio itu palsu. Bahkan pembawa acaranya pun hanya sewaan. Tujuannya hanyalah untuk melempar umpan dan menarik perhatian lawan. Ternyata benar, anak buah lawan segera datang mengundangnya. Jang Bok-gi menggunakan buku catatan rahasia sebagai umpan. Tanpa sedikit pun usaha, dia berhasil menyusup ke wilayah musuh. Melihat kekasihnya di masa lalu, Edward Kim menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, dia tetap berpura-pura seperti tidak mengenalinya. Pertama kali bertemu, "Halo, saya Kim Jae-wook. Saya secara resmi memperkenalkan diri kepada Anda. Saya dari kubu anggota parlemen Yu, bertanggung jawab mengelola tim 2 media sosial. Sofia Chong, senang bisa membantu." Demi harga diri anggota parlemen, dia tidak berani marah tepat di depan wajah. Menunggu sampai Jang Bok-gi selesai dari toilet, dia segera menariknya ke kamar. Jang Bok-gi dengan marah ingin pergi tetapi Edward Kim dengan kuat menekannya ke pintu. "Jang Bok-gi, ada apa? Sekarang, apa yang ingin kamu lakukan?" "Saya sekarang ingin membalas dendam padamu." Dan anggota parlemen Yu ini barulah tokoh kuncinya. Ternyata dia sedang mencalonkan diri sebagai presiden. Alasan dia bekerja sama dengan mereka berdua adalah karena keduanya bisa mengetahui keberadaan buku catatan itu. Dia bertekad harus mendapatkan buku catatan itu. Pada saat yang sama, Sofia Chong di sisi lain telah berubah menjadi seorang pegolf. Dia dengan mudah memisahkan diri dari kelompok, sendirian melakukan tindakan rahasia. Tepat ketika dia hendak mundur, 2 orang berpakaian hitam menghalangi jalannya. "Mengapa datang tanpa menyapa?" "Nona Cha, barang-barang di tangan Anda, berikan semuanya kepada saya." Mendengar itu, suaminya di seberang segera merasa gelisah. Ketika dia bersiap mendobrak masuk, wanita itu muncul lagi. Dia membawa Lee Jung-wan ke ruang penahanan Cha Juyun. Segera setelah itu, seorang wanita misterius lainnya muncul. Dia memiliki latar belakang yang sangat besar. Dia adalah putri tunggal dari organisasi GK.
Tujuannya adalah untuk mencegah anggota parlemen Yu terpilih sebagai presiden. Hanya dengan demikian, ketiga orang itu telah sepakat menyatukan barisan. Saat ini mereka perlu mencari buku catatan akuntansi misterius itu. Siapapun yang mendapatkannya akan dengan mudah menjatuhkan lawan. Anggota parlemen Yu sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah dijebak. Ternyata seluruh percakapan telah direkam. Dan ketiga orang itu juga sama sekali tidak tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan lain. Pria ini baru saja sampai di rumah, menemukan ada penyusup masuk ke rumahnya. Di dalam rumah bahkan dengan santai menyalakan lampu terang benderang. Dia dengan hati-hati membuka pintu sambil mengambil tongkat besi di sudut ruangan. Dengan hati-hati melangkah masuk ke kamar, membuka pintu dan menemukan seorang wanita sedang santai minum anggur. Disinilah anggota parlemen Yu dan ketua Choi bertemu. Membawa tas berisi uang, ayah Lee Jung-won menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Karena itu, dia menjadi saksi polisi dan maju untuk bersaksi. Tetapi polisi tidak bisa melindunginya, meninggalkan uang asuransi untuk putranya. Kedua suami istri itu bersama-sama mengakhiri hidup mereka. Tetapi mengapa demikian? Mengapa putra mereka memilih untuk berada di pihak anggota parlemen Yu? Ketika menyingkirkan semua perasaan yang tersisa, Jang Bok-gi fokus pada karirnya. Dia telah membuat janji bertemu dengan pelatih terkenal Korea. Berkat lawan yang menerima putri anggota parlemen Yu sebagai murid, lalu bersama anggota parlemen Yu mengunjungi kelas, menyebabkan para murid di bawah berebut mengambil foto. Dan ketika foto itu dipublikasikan, citra ayah baik hati sang gadis tentu saja dengan mudah mengalahkan lawan. Jang Bok-gi tenggelam dalam balas dendamnya, sama sekali tidak tahu bahwa dia hanyalah batu loncatan untuk pemilihan mereka. Karena itu, anggota parlemen Yu memulai serangan kuat. Mereka mengumumkan buku catatan rahasia yang mencatat suap anggota parlemen Jang. Begitu laporan itu diumumkan, tingkat dukungan baginya secara alami juga menurun tajam seperti roller coaster. Setelah itu, kasus bunuh diri sopir ketua Choi dibuka kembali. Mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak bunuh diri, hanya saja telah melarikan diri. Lee Jung-won menonton berita segera membuat janji bertemu dengan sopir, tetapi tidak tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap satu sama lain. Tepat setelah ketiga orang itu berhasil bertemu, dua truk juga datang setelahnya. Sekelompok orang berpakaian hitam bergegas naik ke lantai atas. Mereka memegang tongkat besi di tangan, tongkat besi membentur dinding mengeluarkan suara dan memukul. Mendengar suara itu, ketiga orang itu buru-buru bersembunyi. Lee Jung-won menyuruh Cha Jun membawa sopir pergi lebih dulu, lalu dia sendiri pergi mengalihkan perhatian kelompok orang itu. Tetapi tidak tahu bahwa belalang menangkap jangkrik, burung pipit emas ada di belakang. Dua orang itu dengan cepat ditemukan oleh si berpakaian hitam. Mereka menahan Cha Jun untuk mengancam Lee Jung-won agar muncul. Jangan sentuh wanita itu, Anda membayar gaji saya. Anda bukan bos saya. Mengapa memberi perintah kepada saya? Baiklah, saya akan memotong tangan Anda dulu. Tunggu dan lihat saja, wanita yang berasal dari pedesaan ini. Hari pertama datang ke stasiun televisi untuk meliput berita, karena pakaiannya yang norak. Rekan kerjanya tidak hanya tidak peduli, tetapi juga mengambil pakaiannya. Teks berita yang dia siapkan sendiri dengan susah payah, juga secara terang-terangan direbut oleh rekan kerjanya untuk kepentingan pribadi. Hanya karena lawan adalah keponakan direktur perusahaan, dan juga menyentuh pakaiannya, menyebabkan dia terekspos dalam penampilan buruk saat siaran langsung. Dia juga secara alami dipecat oleh stasiun televisi. Sejak saat itu, dia baru tahu, meskipun dirinya berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa bergabung dengan aliansi khusus mereka. Sejak saat itu, dia jadi penasaran tentang dunia itu. Oleh karena itu, dengan usahanya sendiri, akhirnya dia berhasil masuk ke kalangan elit. Dia menjadi rekanan calon presiden, karena di tangannya ada buku catatan yang mengendalikan hidup dan mati orang lain. Satu kali tindakan telah membantu anggota parlemen Yu mendorong mundur lawannya. Selanjutnya, mengatur sebuah adegan untuk menunjukkan perhatian kepada rakyat, merawat dan mengunjungi tetangga, mencicipi makanan di warung pinggir jalan, pergi ke panti jompo untuk melakukan kerja sosial, bahkan mendongeng untuk anak-anak di taman kanak-kanak. Mereka telah mempersiapkan segalanya dengan matang untuk pertunjukan itu. Namun tetap tidak bisa melawan satu foto dari lawan. Anggota parlemen Kwon mengadakan konferensi pers, mempublikasikan bukti korupsi anggota parlemen Yu. Orang-orang yang melihat berita itu segera tidak bisa duduk tenang. Mereka memasukkan racun ke dalam air anggota parlemen Kwon. Ketika Lee Jung-won tiba di sana, anggota parlemen Kwon sudah keracunan dan meninggal. Mereka juga memanfaatkan kekuasaan untuk menimpakan tuduhan pembunuhan anggota parlemen Kwon kepada Lee Jung-won. Ketika Lee Jung-won menyadari ada yang tidak beres dan berniat merangkak lari, dia tidak tahu bahwa rute perjalanannya sudah lama dipegang oleh beberapa orang dan telah menginformasikannya kepada polisi untuk menangkap Lee Jung-won. Sementara itu, orang-orang itu juga bisa membersihkan diri mereka sendiri dari semua keterlibatan. Namun, itu hanya langkah awal mereka. Selanjutnya, mereka akan menyebarkan rumor tentang tunangan anggota parlemen Yu lalu diam-diam menyingkirkan wanita itu tanpa ada yang tahu. Anda hanya perlu memilih satu penyebab kematian. Nomor 4, keluar karena dirampok sudah cukup. Dengan begitu, dia bisa memanfaatkan pengorbanan istrinya
untuk menarik lebih banyak suara simpati. Jeng Bokgi baru saja sampai di rumah sudah dikepung oleh beberapa orang berpakaian hitam. Si hitam sama sekali tidak panik, bahkan berpikir wanita tidak akan menggunakan pistol, tembak-tembak. Jadi, terlalu percaya diri juga bukan hal yang baik. Jeng Bokgi baru saja lolos dari maut dan melarikan diri. Dia bertemu lagi dengan mantan kekasihnya. Tetapi kali ini dia datang untuk membantu. Dia terlihat dengan cepat menyelesaikan segalanya. Sadar bahwa diri mereka telah diperhitungkan, beberapa orang berkumpul bersama. Mereka menganalisis situasi saat ini. Setiap orang mengeluarkan bukti yang mereka miliki. Satu persatu disingkirkan dari daftar kecurigaan. Akhirnya mereka mengidentifikasi manajer hotel. Ternyata racun anggota parlemen Kwon disebabkan olehnya. Dan dalang dibalik semua ini tepat seperti yang mereka duga. Dialah kepala departemen Kim Jae-wook dari GK. Baru saja mendapatkan bukti dari manajer, segera setelah itu dia ditembak tepat di kepala. Jeng Bokgi tidak bisa mempercayai matanya. Dia memegang erat bukti yang telah dibayar dengan nyawa kekasihnya, tetapi tetap tidak bisa melawan penjahat profesional. Sementara di sisi ini, mereka berdua juga menerima kabar dan menemukan orang yang mencurigakan. Baru saja hendak mendekat untuk mengejar, sebuah mobil tiba-tiba menabrak Lee Jung-wan. Dan tepat ketika Lee Jung-wan hampir membayar dengan nyawanya, pahlawan kita Cha Hyun-tae muncul. Meskipun Lee Jung-wan terluka parah dan harus dirawat di rumah sakit, tetapi beruntung masih bisa mempertahankan hidupnya. Jadi kali ini Cha Ju-yun yang akan bertindak. Dia langsung menyerang berhadapan dengan kepala departemen Kim Jae-wook. Di ponsel ada gambar ketua kalian yang korupsi. Saya akan mengunggahnya ke internet sekarang juga. Tidak ada gambar. Tahu mengapa saya yakin Anda tidak punya gambar? Seluruh GK, semua adalah hasil kerja saya. Semua saya ciptakan dengan tangan saya sendiri. Orang tua sialan itu hanya tahu bicara. GK semua bergantung pada saya. Ketua Choi juga saya yang kalahkan. Namun, semua hal ini direkam oleh Cha Jun. Tentu saja lawan akan ditangkap. Selain bukti pembunuhan anggota parlemen, Lee Jung-wan juga mengorbankan dirinya untuk menjadi saksi melawan. Membongkar kembali semua perbuatan jahat yang dia lakukan di masa lalu. Meskipun kepala departemen Kim Jae-wook telah menerima hukuman yang setimpal, tetapi Lee Jung-wan juga harus mendekam di penjara selama beberapa tahun. Namun dengan Cha Ju-yun yang rutin menjenguk, jadi hari-harinya di penjara juga tidak terlalu sulit. Sangat cepat tiba hari dia keluar dari penjara. Cha Ju-yun bergegas ke arah itu. Bertahun-tahun kerinduan terangkum dalam pelukan ini. Mereka berdua juga menjalani hidup tanpa lagi rasa canggung atau malu. Dalam film, jika demi bertahan hidup selama bertahun-tahun telah berganti-ganti banyak identitas berbeda, melintasi batas antara hukum dan moralitas, berkali-kali menyentuh batas hukum. Hal ini tentu saja tidak bisa dibenarkan. Belum lagi tentang apakah bisa mencapai prestasi membanggakan berkat keahlian. Tetapi penipuan jelas merupakan rencana terburuk dalam hidup. Semua orang sama sekali tidak boleh meniru ya.